Dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap diakui Kusut Semrawut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap Kusut Semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini, dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Dan kita masih juga menunggu terhubung dengan dosen Fakultas Hukum UI Titi Anggraini. Selamat sore Pak Ray, Pak Raufik. Selamat sore Mas. Ya. Oke, saya mau ke Pak Raufik dulu. Pak Raufik, ini kan Partai Perindo melihat banyak kecurangan di pemilu, kemudian mengusulkan adanya pemilu ulang. Ini yang dimaksud pemilu ulang dari awal atau hanya sekedar pemungutan suara ulang, Pak Raufik? Ya, jadi kita tahu bahwa dari semua proses hasil pemilu yang ada hari ini, kita tidak tahu mana yang menjadi pegangan bagi partai politik atau bagi masyarakat. Karena apa yang disajikan oleh KPU sampai hari ini juga tidak pernah memberikan sebuah hasil yang sangat maksimal. Nah, kita juga melihat dengan naik turunnya hasil yang ada di Sirekap, ini bisa mengindikasi bahwa ini bagian dari satu penggiringan terkait dengan perhitungan yang berjenjang. Jadi kalau di Sirekap dihasilkan 2,6, 1,3, maka nanti hasil manualnya juga akan sama seperti itu. Kita tidak tahu, karena dari berbagai macam proses yang ada, server juga pernah down, proses perhitungan juga pernah dihentikan. Nah, tentu ini juga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Lalu muncullah sebuah distrust. Ada ketidakpercayaan yang sangat serius yang itu dihadapi oleh para penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu, yang sesungguhnya
kita menginginkan bahwa hasil ini bisa dikawal secara transparan, akuntabel, tetapi sampai saat ini kan kita tidak bisa melihat itu secara sungguh-sungguh ditunjukkan. Bahkan terkait dengan server juga menurut ahli IT juga semula di Singapura, lalu di luar negeri, lalu ditarik ke Jakarta. Ini semua kan menjadi tanda tanya besar, ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat, laporan juga dari bawah juga sangat maksimal, bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Ini juga menjadi satu pelajaran juga bagi semua pihak agar berhati-hati dalam mengelola ini. Ini bukan soal biasa, ini soal memilih pemimpin yang legitimate, pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat. Tetapi kalau dalam prosesnya itu tidak kita temukan sebuah proses transparansi, jujur dan adil, maka sesungguhnya demokrasi yang telah dilangsungkan dengan begitu mahalnya itu akan melahirkan kepemimpinan yang sia-sia. Nah, pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, yang penting agar kita bisa menata demokrasi dan bisa berpihak pada kepentingan rakyat ke depan. Baik, saya mau ke Pak Rey. Pak Rey, Partai Perindo menilai bahwa pemilihan ulang ini adalah menjadi sesuatu yang realistis tengah banyaknya kecurangan yang sampai saat ini masih terus diduga terjadi. Apakah menurut Anda juga sama, Pak? Pemilu ulang akan bisa realistis dilakukan untuk mengatasi kecurangan ini? Jadi ada tiga format ya. Pertama, pemilu ulang itu artinya mengandaikan kita mulai dari awal tuh. Yang kedua, pemungutan suara ulang, ya cukup di suara ulangnya saja. Di PSU kan juga sering terjadi seperti itu kan, diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi terjadi pemungutan suara ulang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah penghitungan suara ulang gitu. Nah, saya tidak tahu yang dimaksudkan oleh Perindo dari tiga jenis ini, apakah pemilu ulang atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Sebab tiga-tiganya itu dimungkinkan. Pemungutan suara ulang dimungkinkan, penghitungan suara ulang dimungkinkan, kemudian juga pemungutan suara ulang juga dimungkinkan gitu. Nah, cuma tentu dari tiga jenis itu ada faktor-faktornya, ada sebab-sebabnya yang memungkinkan apakah kita melakukannya pemilu ulang atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Nah, umumnya kalau penghitungan suara ulang itu diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan PSU juga itu umumnya diminta oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun Bawaslu punya kewenangan. Cuman kalau sampai penghitungan suara ulang, Bawaslu nggak punya kewenangan sampai sejauh itu. Gitu. Nah, yang ketiga itu pemilu ulang. Pemilu ulang itu bisa diusulkan oleh Bawaslu, tentu kalau dianggap memenuhi syarat-syarat yang dimungkinkannya dilakukan pemilu ulang. Meskipun begitu, pemilu ulang itu tentu pertanyaan berikutnya dimulai dari mana? Apakah memang harus dimulai dari nol kembali, dianggap belum ada partai politik, atau dimulai dari tahapan kampanye gitu. Nah, itu juga mungkin perlu diperjelas juga oleh Partai Perindo supaya pemilu ulang ini dapat dipahami sampai sejauh apa ininya gitu. Sebab kalau kita berbicara pemilu ulang dalam pengertian dimulai lagi dari nol, saya kira reaksinya akan negatif ya di hadapan masyarakat gitu. Nah, tetapi kalau pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang itu dimungkinkan karena itu MK Bawaslu sering memutuskan itu gitu. Tapi pemilu ulang juga mungkin. Nah, disinilah argumen-argumennya diperkuat menurut saya oleh Partai Perindo dan dijelaskan pemilu ulang ini kita mulai dari mana gitu, dari tahapan apa. Tapi Pak Rey, kalau untuk melihat situasi yang sekarang Pak, jika memang kita melihat bahwa KPU sudah melakukan pemungutan suara ulang di beberapa lokasi maupun tidak semuanya atau belum semua, baru 82%, penghitungan suara juga ada yang diulang, apakah
pemilu ulang ini tadi ya, apakah realistis dan sekiranya seharusnya dimulai dari mana Pak, dengan melihat kondisi yang sekarang? Kalau pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh KPU atau yang diperintahkan oleh KPU itu seingat saya karena memang tidak terlaksananya pemungutan suara ulang di tempat itu gitu. Nah, jadi biasanya pemungutan suara ulang itu sebetulnya tidak diputuskan oleh KPU. Ya. Gitu ya, itu diputuskan oleh Bawaslu atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali dengan kasus yang kita sebutkan tadi, bahwa memang di tempat itu belum dilakukan pemungutan suara atau dilakukan pemungutan suara tetapi terhalang, misalnya tiba-tiba banjir atau alat-alatnya nggak tersedia, ya, dan sebagainya, atau surat suara tiba-tiba kosong, DPT macam-macam gitu. Nah, sebetulnya kalau mau dilihat antara pemungutan suara ulang dengan penghitungan suara ulang, dugaan terjadi di sana banyak sekali manipulasi, plus ketika menjelang hari H misalnya, khususnya di waktu kampanye, diduga terjadi juga banyak pelanggaran gitu ya, terjadi mobilisasi, terjadi banyak tekanan, ya, dan sebagainya itu, akumulasi itu bisa dirujuk kepada pemilu ulang. Nah, kalau pemilu ulang lagi-lagi pertanyaannya, kita mulai dari mana? Nah, kalau dari kasusnya ini, paling jauh ya menurut saya dimulai dari waktu kampanye. Sebab peserta pemilu sejauh ini kan tidak ada masalah, ya kan, udah selesai di Bawaslu sengketanya macam-macam gitu. Nah, DPT juga sejauh ini tidak ada yang mempersoalkan, ya. Yang banyak persoalan itu kan dimulai ketika kampanye. Ya, Pak Rey, ini kan yang masih menjadi pertanyaan kita sekarang bahwa Partai Perindo ini apakah yang dimaksud pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau pemilu ulang? Pak Raufik, jadi apa Pak yang sebenarnya dimaksud oleh Partai Perindo, pemilu ulang dari awal atau hanya di pemungutan suara ataupun penghitungan? Dan sekiranya sudah berapa partai yang sudah sepakat dengan Pak Raufik hingga saat ini? Pak Raufik? Oke, baik, kami akan mencoba menyapa Pak Raufik kembali, pemirsa. Namun sebelumnya sudah bergabung juga bersama kami Titi Anggraini, dosen FHUI. Selamat sore, Bu Titi. Ya, selamat sore, Mas Bre, Bang Rai, dan Pak Raufik. Ya, Bu Titi, ini kan ada usulan dari Partai Perindo untuk menggelar pemilihan suara ulang. Tadi disebutkan oleh Pak Rai juga bahwa harus dipastikan terlebih dahulu, ini sebenarnya harusnya dari awal atau seperti apa? Nah, kalau menurut Bu Titi sendiri, apakah pemilihan ulang dari awal dimungkinkan dengan kondisi sekarang di mana KPU masih mengoreksi data Sirekap yang belum benar-benar, kemudian pemungutan suara ulang juga belum 100% di semua TPS? Ya, konsep pemilu ulang itu adalah hanya dimungkinkan kalau ada putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan yang bisa kemudian mengatakan proses tahapan pemilunya diulang dari awal kembali. Nah, konsep yang dikenal di dalam undang-undang pemilu kita itu adalah pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Nah, pemilu lanjutan atau pemilu susulan itu hanya dalam kondisi kalau ada bencana alam, gangguan keamanan, atau faktor force major yang membuat suatu tahapan pemilu tidak bisa berjalan atau seluruh tahapan pemilu tidak berjalan. Sementara kalau pemilu ulang, biasanya dalam praktik itu pun hanya ada di pilkada, itu hanya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Tetapi kalau kemudian tuntutan itu berangkat dari misalnya keberatan dari partai politik lalu disampaikan kepada Bawaslu, itu tidak pernah terjadi dan tidak ada nomenklaturnya di dalam undang-undang pemilu kita. Jadi betul sekali tadi Pak Rai sampaikan, kalau pemilu ulang dalam konsep kepemiluan kita artinya tahapannya mulai dari awal. Tapi kalau pemungutan suara ulang berarti yang diulang itu hanya pemungutan suaranya. Nah, ini yang harus jelas yang mana dulu. Kalau pemilu ulang artinya tahapannya betul-betul diulang dari awal, dari penyusunan peraturan teknis, lalu pemutakhiran data pemilih, dan seterusnya. Tapi kalau pemungutan suara ulang itu artinya adalah perintah harus dilakukan pemungutan suara ulang di 823.236 TPS karena faktor-faktor yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Tapi pemungutan suara ulang itu hanya bisa dalam situasi hari ini
Apabila ada rekomendasi dari Bawaslu atau ada putusan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk itu, Mas Bre. Ya, jadi bisa kita bilang bahwa pemilu ulang yang dimaksud dari awal proses pemilu ini berarti tidak dimungkinkan ya Bu ya? Dalam hal ini tidak dimungkinkan apabila tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan secara eksplisit untuk itu. Baik, setelah ini akan kita tanyakan langsung ke Pak Raufik dari Partai Perindo, namun jangan kemana-mana pemirsa karena Ayu Sore akan kembali dengan dialog berikutnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Ayu Sore pemirsa dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Saya mau ke Pak Raufik dulu. Tadi Pak Raufik menyambung pernyataan Bu Titi yang terkait dengan kemungkinan pemilu ulang dari awal ini tidak mungkin selama tidak ada keputusan dari pengadilan. Apakah Partai Perindo punya sikap yang sekiranya punya langkah lain misalnya untuk mengatasi kecurangan ini, Pak? Ya, pertama saya ucapkan ke Mbak Titi dulu atas tuntutannya di MK yang terkabul ya. MK menghapus parliamentary threshold. Jadi pertama saya ingin menanggapi bahwa yang disebut dengan pemilu ulang itu ya pemilu, bukan perhitungan ulang. Kita tahu bahwa mekanismenya ini tidak gampang, tetapi ketika tadi disebut ada bencana alam, tapi ini kan Indonesia ini lagi ada bencana ketidakjujuran, bencana yang terkait dengan pemilu, yang terkait dengan kecurangan. Kita tahu bahwa proses sebelum pemilu itu kan banyak sekali dan terjadi sangat masif terkait dengan keikutsertaan pemerintah dan segala macam untuk menyukseskan pasangan-pasangan tertentu dan partai-partai tertentu. Nah ini kan bisa menjadi satu dasar ketika ada kecurangan yang begitu masif sebelum pemilu, maka itu mempengaruhi hasil yang ada di pemilu pada beberapa hari yang lalu. Nah tentu ini dibuktikan dengan hasil yang ada di Sirekap, bagaimana acak adulnya penyelenggara terkait dengan perhitungan manual yang sempat terhenti, bagaimana proses IT dan segala macam. Nah, lalu ini kan direspon oleh partai-partai bahwa ini penting diajukan oleh partai di parlemen melalui hak angket. Ya, tapi Pak Raufik, kalau kita berbicara soal hak angket, kemudian juga tadi terkait dengan masif yang kemudian bisa diartikan berbagai macam oleh orang dan kemudian sepertinya pasal karet seperti itu, Bu Titi, apakah ini masih memungkinkan, Bu, kalau kita berharap adanya hak angket kemudian bisa membatalkan hasil pemilu di waktu yang sesingkat ini? Ya, hak angket itu kan merupakan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan juga kebijakan strategis pemerintah yang kemudian bisa diikuti dengan hak menyatakan pendapat begitu. Hak menyatakan pendapat itulah yang kemudian membawa konsekuensi. Nah, kalau kita lihat ini kan masa jabatan presiden itu sesuatu yang rigid ya. 20 Oktober 2024 harus ada presiden hasil pemilu 2024 terpilih. Nah, dengan konfigurasi itu meskipun dimungkinkan hak angket mengkoreksi beberapa proses dalam penyelenggaraan pemilu, praktiknya selama ini dengan hak angket 2009 itu ditujukan untuk perbaikan pemilu ke depan. Jadi kalau saya sendiri mendukung hak angket dengan tujuan memang ada banyak hal dari proses pemilu dan demokrasi kita yang dikoreksi. Tetapi kalau sampai mengubah atau kemudian melaksanakan pemilu kembali dari awal, pertanyaannya pemilu yang mana dulu nih? Kalau pemilu presiden kita terikat pada batasan waktu bahwa 20 Oktober harus ada presiden baru hasil pemilu 2024 gitu. Baik, Bu Titi, Pak Ray, Pak Raufik, mohon maaf sekali waktu kita sangat terbatas. Kita akan bahas ini kemudian di lain kesempatan dan kita akan tutup dialog ini. Terima kasih sekali lagi Pak Raufik, Bu Titi dan juga Pak Ray atas waktu Anda di Ayu Sore. Selamat sore, salam sehat. Anda masih di Ayu Sore pemirsa. Rekonstruksi kasus pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara Dante digelar dengan memperagakan 115 adegan. Dari rekonstruksi ini diketahui tersangka kekasih Tiasmara Yuda Arfandi menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali selama lebih dari 50 detik. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden Adante Khalif alias Dante, bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Rekonstruksi digelar di 2 lokasi, yaitu di Treskrimum Polda Metro Jaya dan kolam renang tempat kejadian perkara.
Total ada 115 adegan diperagakan tersangka YA dan Ibu Dante Tamara Tiasmara. Rekonstruksi pertama dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Rabu pagi di Polda Metro Jaya yang diasumsikan sebagai rumah tersangka YA. 13 adegan diperagakan mulai dari kedatangan Tamara dan Dante ke rumah hingga jelang tersangka, anaknya dan Dante berangkat. Tamara dan Dante tiba di rumah YA pada pukul 11.30 di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Keduanya bertemu dengan YA dan anak perempuannya berinisial MMA. Pukul 15, YA, Dante, dan MMA bersiap berangkat ke kolam renang. Tamara tidak ikut karena harus pergi bekerja. Saat di dalam mobil, YA mengakses internet di ponsel untuk mengecek ada tidaknya CCTV di lokasi kejadian. Namun YA dalam rekonstruksi adegan ke-13 mengelak telah melakukan pengecekan CCTV sebelum berangkat. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan 13 yaitu pada jam 15.11 tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di tempat kejadian perkara di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada pukul 13 Rabu siang. 102 adegan diperagakan, termasuk 69 adegan saat YA menenggelamkan Dante. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan mulai dari masuk, kemudian registrasi, sampai dengan melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kolam. Perlu kami sampaikan bahwa adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. YA, MMA, dan Dante tiba di kolam renang sekitar pukul 16.30. Saat berada di kolam renang, YA sempat menoleh ke kiri ke arah CCTV sebelum menenggelamkan Dante. YA juga sempat menoleh lagi ke kanan dan kiri hingga total YA menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Penenggelaman ke-12 dilakukan paling lama, yaitu 54 detik. Sekitar pukul 16.50, YA sempat berusaha mengguncang dan menekan dada Dante yang sudah diangkat dari kolam renang dalam kondisi lemas. Penjaga kolam pun membawa Dante ke rumah sakit dengan mobil dengan turut diantar YA. Namun terlambat, Dante meninggal dunia dalam perjalanan. Hilangnya suara partai peserta pemilu di aplikasi Sirekap. Aliansi meminta KPU mengkaji ulang penggunaan Sirekap dalam hasil penghitungan suara sementara. Komisi Pemilihan Umum terus disorot karena sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dinilai tidak akurat. Sejak awal rekapitulasi berlangsung, Sirekap terus menuai masalah mulai dari salah input data hingga rekapitulasi yang berhenti tiba-tiba. Termasuk suara dari partai peserta pemilu yang naik turun setiap jamnya yang dinilai tidak wajar. Aliansi Pemuda Kawal Pemilu yang terdiri dari DPP, KNPI, BEM PTNU, Forum Advokat Pemuda Muhammadiyah, serta sejumlah organisasi lain meminta KPU segera mengevaluasi Sirekap. Menurutnya, kondisi tidak wajar ini telah mencederai proses demokrasi karena menyebabkan kegaduhan politik. Kalau dilihat dari Sirekap kan yang tiap harinya itu kan harus ada presentasi yang naik ya. Cuman kan ada juga penurunan dari beberapa semua partai saya lihat ya, temuan kita di lapangan di website Sirekap juga. Semua partai itu ada yang turun, ya ada juga yang naik secara signifikan tidak wajar ya naiknya gitu. Nah makanya dari itu ya kami
konsisten ya, tetap mengawal, menyikapi terkait dengan inkonsistensinya Sirekap tersebut. Sementara Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik mengaku kecewa dengan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Raufik menilai KPU belum melakukan perbaikan secara serius di aplikasi Sirekap. Tidak lagi melihat ada trust di situ, karena beberapa kali statement dan komitmen KPU terkait dengan perbaikan Sirekap ini tidak pernah terjadi. Klaimnya sudah dilakukan, tetapi di dalam hasilnya itu selalu saja tidak ada sinkronisasi terkait dengan jumlah. Bahkan yang lebih ekstrim adalah ketika Partai Perindo melakukan rekap terhadap C hasil yang ada di Sirekap itu jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah yang ada ditampilkan oleh Sirekap. Selain itu, Aliansi Pemuda Kawal Pemilu juga meminta Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal dan merekomendasikan penghentian penggunaan Sirekap. Dari Jakarta, Anggita Maura, Surya, Nadifa, iNews melaporkan.